Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Mari kita memulihkan keluarga dalam Injil. Firman hari ini berjudul Keluarga Perjanjian yang menjadi platform penginjilan 237. Jadi kalau kita melihat kitab Efesus, Rasul Paulus terus menjelaskan apa kebenaran rohani yang kita harus pegang melalui firman ini. Khususnya berkat dan juga hak khusus yang kita telah terima sebagai anak Tuhan. Jadi di dalam Yesus Kristus, identitas kita telah berubah 180 derajat dan telah diberikan kuasa rohani yang menakjubkan. Pada saat kita terima Yesus sebagai juru selamat, identitas kita langsung berubah menjadi anak Tuhan, yaitu heavenly power, kekuatan surgawi, heavenly talent, talent surgawi, dan heavenly mission, misi surgawi. Itu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi sekarang kita memiliki identitas seperti apa? Kita adalah royal family, keluarga loyal secara rohani. Kalau saudara melihat keadaan dan kondisi dan lingkungan, jangan tertipu. Saudara harus memiliki keyakinan bahwa saudara adalah keluarga royal secara rohani. Dan keluarga royal ini tidak bisa dibandingkan dengan keluarga yang royal secara duniawi. Kalau mereka pasti hidupnya terbatas. Banyak orang kaya di dunia ini, tetapi banyak juga yang mengakhiri hidupnya di dalam penjara. Dan akhirnya mereka akan mati. Tapi kalau kita memiliki nilai yang tetap terbatas, kalau kita tidak merasakan, kalau kita tidak mempraktekkan, menikmati hal ini, kita bisa kehilangan betapa tingginya nilai tersebut. Jadi maka dari itu kita harus menikmati identitas kita dan kuasa kita sebagai anak Tuhan dengan begitu berani. Jadi kalau misalkan kita merasa tersinggung dan merasa kurang enak karena sejumlah uang, yaitu ditipu oleh setan. Kalau kita dihargai orang, kita jadinya senang. Kalau kita tidak dihargai orang, kita jadi tersinggung. Jadi itu artinya kita tertipu oleh setan. Jadi kalau kita melihat dari Efesus pasal 4, di sana terus menjelaskan apa hak khusus rohani yang kita telah menikmati sebagai anak Tuhan dan apa sikap orang Kristus secara rohani. Jadi pertama-tama di dalam gereja, yaitu komunitas perjanjian yang telah dibangun oleh Tuhan Allah, apa yang kita harus lakukan dan sikap apa yang kita harus miliki. Coba kita lihat kembali di dalam gereja. Kalau kita hidup beriman, pasti kita datang ke gereja. Jadi sikap apa yang kita harus miliki dan kita harus melakukan apa. Yaitu supaya hidup kita seperti orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, kita harus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Dan kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jadi kita harus membuang sifat kita dan sikap kita yang lama. Dan janganlah kita memberi kesempatan kepada iblis. Dan kita harus meneladani Kristus. Jadi kalau kita suka minum-minum, itu artinya kita bisa kasih kesempatan lebih banyak kepada iblis. Jadi jangan memberi kesempatan kepada iblis.
Jadi kalau saya melihat kalau saya melihat botol-botol alkohol gitu yang lagi lewat dengan truk, saya jadi berpikir ya seberapa banyak orang lagi yang minum-minum itu dan telah beri kesempatan kepada iblis. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Karena kita adalah anak terang. Dan sebagai orang arif, kita harus mempergunakan waktu yang ada. Kalau saya tidak ada kerjaan, saya tidak melakukan apa-apa. Kalau itu masalah yang serius. Itu kehilangan identitas kita. Jadi Rasul Paulus menceritakan juga pada hari ini, melalui bacaan hari ini, apa itu keluarga yang telah dibangun oleh Tuhan Allah. Dan kalau kita melihat keluarga adalah komunitas yang telah diciptakan oleh Tuhan Allah. Jadi bukan hanya gereja, tetapi keluarga pun komunitas perjanjian yang telah dibangun oleh Tuhan Allah. Dan melalui pentabisan gereja pada tahun 2022 ini, kita telah membentuk platform penginjilan misi untuk 237. Dan pada tahun 2023, kita harus nantang secara rohani supaya kita benar-benar fokus pada penginjilan misi 237. Jadi untuk itu, kita harus memiliki keluarga yang memiliki perjanjian. Kalau keluarganya merasa damai, pasti kita bisa melakukan penginjilan dan bisa melakukan penginjilan misi untuk 237. Kalau ada damai sejahtera dari keluarga, pasti bisa lebih maju, lebih ke depan dan lebih lama dan lebih semangat. Jadi kalau ibaratnya seekor burung memiliki dua sayap, yang harus memiliki dua sayap. Kalau kehilangan satu sayap pun pasti dia tidak bisa terbang. Jadi dua sayap bagi penginjilan misi itu apa? Satu sayapnya itu kesatuan perjanjian di dalam gereja, dan satu sayapnya lagi kesatuan perjanjian di dalam keluarga. Maka dari itu, dua komunitas yang telah dibangun oleh Tuhan Allah, keluarga dan gereja. Maka dari itu setan terus mengganggu kita dan berusaha untuk menghancurkan komunitas gereja dan komunitas keluarga. Maka dari itu di sini, berapa banyak gereja dan keluarga telah dihancur gara-gara ini. Maka dari itu, ini sangat penting. Kita tidak boleh tertipu. Kita tidak boleh tertipu. Pada saat saya menyaksikan konser kemarin yang di Sky Art Hall, saya sangat kaget. Saya kaget melihat para penyanyinya karena penyanyinya itu umurnya mirip saya, tetapi nyanyinya mereka itu beda dengan pada saat mereka masih muda. Katanya dia memiliki license. Dia katanya dia punya license semacam katanya dia punya license sebagai seorang pendeta. Jadi saya tidak bisa percaya mana ada license untuk pendeta. Jadi saya melihat penyanyinya itu bilangnya, saya deg-degan, saya gugup nyanyi di atas panggung ini. Jadi saya melihatnya kok ini orang ini punya iman atau tidak? Kok hidupnya beragama?
Jadi saya melihat begitu banyak orang yang lagi tertipu oleh setan. Ada cerita yang seperti ini. Di suatu dunia yang begitu damai dan juga indah, ada seekor singa dan ada juga seekor sapi. Jadi seekor sapi ini dia begitu suka dengan keberaniannya si singa ini, dan juga singa ini orangnya pendiam. Jadi sapi jatuh cinta sama si singa ini, dan singa juga jatuh cinta pada si sapi ini karena sapi ini begitu rajin dan begitu romantis, sehingga mereka akhirnya nikah padahal dilarang oleh banyak orang. Dan pada saat mereka nikah, mereka berjanji, yuk mari kita memberi yang terbaik, satu dengan yang lain. Jadi si sapi ini begitu berusaha untuk mencari makanan yang terbuat dari rumput. Jadi singa itu tidak suka dengan rumput, tetapi ya karena tidak enak sama sapinya, jadi dia tahan sehingga dia maksa makan rumput itu. Jadi singa juga sama. Singa juga selalu mempersiapkan makanan daging kepada sapi. Sapi juga tidak suka dengan daging itu, tetapi dia juga maksa untuk makan itu. Sehingga mereka saling memberi terbaik, tetapi begitu nahan diri. Tetapi mereka tidak bisa tahan lagi, sehingga akhirnya mereka berpisah. Dan pada saat mereka berpisah, mereka mengatakan apa? Aku sudah melakukan terbaik untuk kamu. Jadi maksudnya apa? Mereka itu berpusat pada diri. Mereka tidak memikirkan sama sekali bagaimana pendapat orang lain, tetapi ya mereka melakukan terbaik menurut mereka sendiri. Jadi itu seperti Kejadian pasal 3, hidup berpusat pada diri sendiri. Jadi perkataan aku benar, dia salah. Dia salah, aku benar. Jadi sama seperti Adam dan Hawa yang telah berdosa di Taman Eden. Sebelum mereka berdosa dan setelah mereka berdosa, apa yang berbeda? Pada saat mereka sebelum berdosa, mereka begitu saling mencintai satu dengan yang lain. Tetapi setelah berdosa, hubungan mereka menjadi hancur seperti apa? Ya, menjadi egois, individualis. Mereka saling menyalahkan orang lain di hadapan Tuhan. Akhirnya mereka memiliki hubungan yang menyedihkan seperti itu. Jadi para anggota Jemaat Gereja Yewon, janganlah tertipu. Janganlah tertipu dengan firman pada hari ini. Jadi jangan tertipu oleh setan. Apalagi di dalam keluarga. Kalau kita melihat orang yang menghancurkan komunitas keluarga, dia orangnya sangat egois. Dia tidak bisa berkomunikasi. Jadi selalu dia yang benar. Itu yang terjebak oleh setan. Apanya yang benar? Tidak ada orang yang sempurna. Kenapa orangnya begitu egois? Kenapa dia begitu keras kepala? Kita harus saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Kita harus menghidupi satu dengan yang lain supaya kita bisa membentuk keluarga di dalam Injil. Saya memberkati saudara sekalian supaya anggota Jemaat Gereja Yewon bisa dipakai oleh Tuhan sebagai platform penginjilan. Subjudul pertama adalah hubungan suami dan istri secara Injil. Ayat 22 sampai 24 berkata, dan yang kita harus coba kita baca ayat 22.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi sebenarnya ini adalah ayat yang paling disukai oleh para suami. Tapi pasti sekarang tidak banyak suami yang bisa menggunakan ayat ini untuk menyerang istrinya. Karena pada zaman sekarang tidak boleh hidup seperti itu. Bisa aja dimarah sama istrinya. Tetapi di sini bukan tunduk yang seperti seorang hamba tunduk sama masternya. Ini bukan penundukan atau berlutut di hadapan seseorang. Tetapi Rasul Paulus menjelaskan pada ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bagaimana hubungan suami istri dan hubungan anak dengan orang tuanya, dan hubungan secara sosial itu dari ayat 22 sampai Efesus 6 ayat 9. Di sana selalu di dalam Kristus, seperti Kristus. Jadi ini bukan sikap yang dimiliki oleh seseorang, tetapi sikap yang harus dimiliki oleh semua orang di dalam hubungan apapun. Tetapi ada alasannya mengapa Rasul Paulus menegaskan kenapa harus istri yang harus tunduk. Karena kalau kita melihat ayat 23, di sana berkata bahwa suami adalah kepala istri sama seperti Kristus, seperti kepala jemaat. Jadi kalau kita melihat kepala itu artinya leadership. Jadi kepemimpinan. Jadi kita harus menaiki. Jadi kita harus menghormati suaminya. Itu yang harus dilakukan oleh istri. Jadi keluarga yang seperti itu pasti hancur. Jadi walaupun istrinya memiliki banyak kesakitan, terhadap suaminya, harus tidak boleh istrinya menjelek-jelekan suami di depan anak-anak. Jadi kalau misalkan kita melihat para keluarga sekarang, istrinya yang memiliki kepahitan terhadap suaminya, pasti ibunya cerita tentang kejelekan bapaknya kepada anak-anaknya. Kalau gitu anak-anaknya juga jadinya tidak bisa menghormati bapaknya, sehingga bapaknya tidak dihormati oleh siapapun di dalam keluarga. Jadi sebenarnya untuk menghormati suami itu adalah peran utama yang dimiliki oleh istri. Jadi kalau seorang ayah, seorang bapak tidak bisa memimpin keluarga, ya pastilah keluarganya itu akan menjadi hancur. Jadi anak-anak yang tidak mau tunduk kepada apa kata bapaknya, pasti tidak mau tunduk oleh siapapun. Oleh karena itu, kita harus tunduk kepada Tuhan Allah. Kita harus setia kepada Tuhan Allah. Jadi sama seperti kita tunduk kepada Tuhan Allah, kita harus menghargai suaminya. Karena itu juga adalah salah satu sikap kita tunduk kepada Tuhan Allah yang telah mengizinkan hubungan suami istri ini. Kalau kita
kalau kita melihat budaya Korea Selatan yang pada zaman dulu, suaminya itu memiliki meja makan yang berbeda sama yang lain karena seorang bapak, seorang suami, mereka memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam keluarga. Tapi sekarang apa-apa selalu bareng-bareng. Jadi semuanya menjadi setara. Ya memang setara, tetapi kalau kita melihat ayat di 1 Petrus 3 ayat 1, di sana berkata bahwa para istrinya demikian ada perkataan untuk istrinya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi maksudnya bagaimana? Walaupun istrinya orang tidak percaya, walaupun suaminya menganiaya istrinya karena pergi ke gereja, dan walaupun suaminya begitu jahat kepada istrinya, kita harus tunduk kepada suaminya itu. Karena banyak orang melihat kelakuannya seorang istri. Karena tadi mengatakan bahwa suaminya pasti terharu melihat kesalehan istrinya. Jadi istrinya harus sampai tunduk kepada suaminya sampai mengatakan, ya pasti capek banget ya untuk minum-minum di luar sana. Jadi saya akan memberi air madu kepadamu. Jadi masalah alkohol, masalah minum-minum itu menjadi masalah yang sangat umum di Korea. Sampai banyak suaminya suka minum-minum itu sampai menghancurkan keluarga. Tetapi istrinya masih baik-baikin sama suaminya. Baik-baikin suaminya. Mempersiapkan air madu dan mempersiapkan sup untuk meredakan alkoholnya. Jadi orang-orang melihat istri ini seperti apa? Istri ini pasti orangnya bukan orang biasa. Jadi kelakuan yang telah dibuat oleh seorang istri pasti itu yang dilihat sama orang-orang lain. Orang-orang lain dan pasti mereka jadinya memikirkan mungkin orang yang percaya menjadi istri yang seperti itu. Jadi cobalah saudara mempraktekkan mulai hari ini. Mulai hari ini, kalau misalkan ada orang yang tidak percaya dalam keluarga saudara, kelakuan saudara sedang dilihat oleh orang-orang dan itu bisa menjadi alat untuk menginjili mereka. Di Efesus 5 ayat 25 mengatakan, hai suami, kekasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi ini adalah tanggung jawab bagi suaminya untuk mengasihi istrinya. Tapi banyak juga yang orang mengatakan, ya istri saya nggak pantas untuk dicintai. Istri saya tidak layak untuk dikasihi. Kalau di sini, adakah orang yang berpikir seperti demikian? Kalau kasih dari bacaan hari ini, kita harus merenungkan apa asal dari kata kasih ini. Jadi kasih bahasa asal kata asal dari kasih di sini terbuat dari itu datang dari bahasa Yunani yaitu agapao. Agapao ini artinya kasih agape Tuhan Allah yang tidak ada syaratnya.
Jadi kasih agape harus mengasihi walaupun tidak layak untuk mengasihi dan tidak ada syarat untuk mengasihi. Jadi Yesus Kristus mengasihi gereja dan Yesus Kristus mengasihi gerejanya seperti apa? Yesus Kristus memberi hidupnya, memberi nyawanya untuk gereja. Padahal yang membuat dosa itu manusia, tetapi Yesus yang tidak memiliki dosa sama sekali, dia yang telah mengorbankan dirinya. Maka ini adalah kasih pengorbanan. Inilah yang harus dilakukan oleh suami untuk istrinya. Jadi Paulus menegaskan kembali di ayat 28 dan 33 bahwa suaminya harus mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Jadi tadi kita membaca bacaan yang mengatakan bahwa suami harus menjadi kepala keluarganya dan kepala itu maksudnya bagaimana? Apa peran dari kepala? Yaitu mengerti dan menerima satu dengan yang lain. Jadi suaminya kayak suka jadi suaminya itu suka jadi saya mau jadi saya pada saat saya masih semangat, jadi saya pada saat itu semangat untuk melayani pada saat saya masih muda. Saya itu suka menyuruh-nyuruh istri saya itu dengan suara yang agak keras. Karena saya dari daerah Busan, daerah yang agak keras, jadi saya suka perintah seperti gitu, kayak ayo tolong bawain air dan tolong bawain ini kayak gitu. Dan teman saya yang melihat saya memakai suara seperti itu kepada istrinya, dan teman saya bilang, kamu tuh merasa kalah ya sama istrimu. Kenapa kamu memakai suara seperti itu, seperti kayak seperti berpura-pura, seperti sok kuat seperti itu. Jadi saya sangat kaget mendengar kata itu. Saya tidak boleh menyuruh-nyuruh, tetapi saya harus lebih melayani istri saya. Dan sejak saat itu saya menganggap istri saya itu seperti ya seorang ratu. Jadi maksudnya kita menerima satu dengan yang lainnya itu bukan kita menyuruh-nyuruh dan meminta-minta, tetapi kita mengerti satu dengan yang lain. Coba mengerti pendapat mereka dari sisi mereka. Maka dari itu, keluarga akan menikmati damai sejahtera dan pasti kita bisa menyaksikan apa yang tersembunyi dalam keluarganya. Ada seorang profesor yang bernama Gary Smalley dan ia memakai ibaratnya suami itu seperti seekor sapi dan seorang istri itu seekor kupu-kupu. Mengapa? Karena seorang suami itu seperti sapi, mereka tidak begitu sensitif dan tidak peduli. Sebaliknya, seorang istri begitu sensitif. Tapi lucunya pada saat semakin menua, mereka jadinya berubah karena perbedaan hormon atau yang lain. Jadi saya sendiri juga merasakan hal yang lain. Laki-lakinya menjadi sensitif, istrinya juga jadi lebih kuat, tidak sensitif. Saya juga pada saat saya datang ke gereja hari ini, saya membawa 2 kantong sampah dan saya daur ulang. Jadi saya sendiri
yang masih sampai sekarang masih bertanggung jawab untuk membuang sampah. Apakah saya bilangnya ya saya seorang pendeta, seorang gembala sidang. Gembala sidang. Masa saya yang buang sampah? Tapi saya buang sampah sampai hari ini. Ya jadi orang yang sukses malah lebih sibuk kalau di dalam gereja. Jadi istri saya yang malah tiduran seperti ini dan saya yang menjadi suaminya yang harus sibuk memberi air kepada tumbuh-tumbuhan seperti itu. Jadi saya tidak pernah terpikir. Jadi saya tidak. Jadi istri saya yang menjadi ratunya. Istri saya nggak datang untuk ibadah yang sekarang ini. Jadi saya boleh cerita-cerita begini. Jadi pentingnya apa? Kita beda. Ini bukan siapanya salah. Kita hanya beda. Orang dari daerah Busan, orang dari daerah Seoul, ya beda. Tapi saya menerima perbedaan ini membutuhkan puluhan tahun. Kita budayanya beda. Cara ngomongnya beda, pikirannya beda. Ini yang saya harus terima itu setelah puluhan tahun yang demikian. Jadi bukannya siapanya yang salah, tetapi menerima satu dengan yang lain. Menerima perbedaan satu dengan yang lain. Maka kita baru membentuk komunitas dengan Injil. Jadi saya sering memakai ini. I'm okay, you are okay, dan everybody's okay. Jadi saya nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa. Saya oke, kamu juga oke, semuanya oke. Jadi seperti firman hari ini, saya memberkati saudara sekalian supaya saudara pun membentuk hubungan suami istri di dalam kesatuan Injil. Subjudul kedua adalah hubungan anak dan orang tua secara perjanjian. Kalau kita melihat Efesus 6 ayat 1-3, di sana berkata demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi Rasul Paulus mengatakan di dalam Tuhan. Jadi taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Allah. Jadi seperti istri tunduk kepada suaminya, anaknya pun harus tunduk kepada orang tuanya. Tetapi ada satu kata yang penting, yaitu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan maksudnya bagaimana? Dari pandangannya Tuhan Allah. Jadi jangan menilainya dengan pandangan kita atau jangan menilai pakai standar kita, tetapi harus kita melihatnya dengan pandangan Tuhan Allah karena kita telah dilahirkan kembali dengan Kristus sebagai ciptaan yang baru. Maka dari itu kita menafsirkan segala sesuatu dengan pandangan Tuhan Allah. Jadi maksudnya kita tunduk kepada orang tua itu bukan tunduk dalam di sini ada syaratnya. Kalau kita melihat Alkitab. Jadi sikap tunduk kita terhadap orang tua, tapi orang tuanya tidak percaya. Hasil orang tuanya bilang, kamu jangan pergi ke gereja. Kamu jangan percaya kepada Tuhan Allah. Tapi di sini Alkitabnya mengatakan, kita harus tunduk kepada orang tua. Tapi siapa yang kedudukannya lebih tinggi daripada Tuhan Allah? Yaitu Tuhan Allah. Jadi kita harus mendengarkan apa kata Tuhan Allah yang kedudukannya lebih tinggi daripada kepada orang tua.
Jadi pada saat saya menginjil, saya sering banyak orang yang mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan Allah, tetapi orang tua saya tidak suka saya tuh bergereja. Jadi mungkin orang tua saya sudah dipanggil Tuhan, baru saya akan pergi ke gereja. Jadi kalau misalkan kita berpikirnya seperti itu, ya itu bukannya kita baik-baikin orang tua, tetapi itu malah kita sebagai anak tidak menghargai orang tua, karena kalau kita membiarkan orang tua kita tidak percaya seperti itu sebelum mereka meninggal dunia, ya mereka pergi kemana? Ke neraka. Maka dari itu kita harus percaya kepada Tuhan Allah dan harus bertindak. Maka dari itu kita harus bertindak secara hikmat supaya tindakan kita itu bisa menjadi alat untuk menginjili orang tua kita. Di ayat 4 berkata apa? Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Maka dari itu kita harus komunikasi secara rohani. Di antara hubungannya anak-anak dengan orang tuanya, kita harus menegaskan komunikasi rohani. Bapak-bapak, janganlah menunjukkan amarahmu kepada anak-anak. Jadi jangan memberi luka kepada anak-anaknya. Jadi jangan sembarangan ngomong di hadapan anak-anaknya. Karena kata-kata orang tua itu bisa menyakiti hati anaknya. Tapi orang tuanya malah tidak tahu. Malah orang tuanya ketawa, mana saya ngomongnya seperti itu. Saya tidak pernah ngomong seperti itu. Saya begitu mencintai kamu. Tapi kata-kata dari orang tua yang seperti itu malah menjadi luka di dalam hati anak-anaknya. Apalagi orang tuanya cerai. Pasti begitu besar luka di dalam hati anak-anak itu. Jadi dalam kondisi yang seperti itu, pasti susah sekali. Anak-anak itu membuka hati mereka. Kalau anak-anak ya sudah tutup pintu dan tidak mau ngomong, ya udah dia udah terluka. Kan kita beda generasi. Karena kita beda generasi, umur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, ya setiap 10 tahun, ya budayanya pasti beda sekali. Kalau kita umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun, ya kita tidak paham. Kayak kita membaca pengumuman yang sama pun, orang yang 20-an, orang yang umurnya 20-an sama 50-an pasti beda pengertiannya. Jadi susah sekali untuk memperkecil kesenjangan antara umur. Jadi bukannya salah, tapi beda. Maka kita bisa berkomunikasi. Dan baru kita bisa komunikasi secara duniawi dan secara rohani. Jadi dengan apa? Dengan nasihat dalam Tuhan Allah. Jadi jangan memberi nasihat menurut kamu, tapi nasihat menurut Tuhan Allah. Jadi ini bukan nasihat menurut orang tuanya ya, tetapi nasihat menurut Tuhan Allah. Karena banyak sekali orang tuanya suka memberi nasihat dan suka mendidik anak-anaknya menurut mereka sendiri. Jadi caranya bagaimana? Ya tinggal saudara sharing aja dengan firman Tuhan Allah. Kalau kita melihat organisasi New Age atau 3 organisasi yang
yang suka mendidik anak-anaknya itu, ya kamu hidup apa adanya saja. Sedangkan gereja menasihati anak-anaknya dengan hukum Taurat, dengan hal-hal yang sinkretisme. Maka dari itu banyak generasi yang lebih suka dengan New Age. Jadi kita jangan gampang menghakimi anak-anak. Jadi bukannya itu benar atau itu salah. Ya anak-anak kita bisa membuat jadi anak-anak kita bisa membuat kesalahan. Tapi itu yang paling penting. Mengapa? Karena apa yang terlihat itu bukan segalanya. Itu bukan segalanya dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh memblokir anak-anak kita. Kita tidak boleh mengisolasikan remnant kita. Jadi kalau kita melihat Yusuf juga begitu sombong sama saudara-saudara yang lainnya sampai dia mimpi yang aneh-aneh dan dia begitu membanggakan mimpinya kepada saudara-saudaranya sampai ya saudara-saudaranya benci sama Yusuf sampai ingin membunuh dia. Tapi Yakub, bapaknya Yusuf, dia hanya menerima Yusuf apa adanya. Jadi itu sikap rohani kita. Kita harus forum, kita harus sharing bersama dengan anak-anaknya. Jadi pada saat kita sharing bersama dengan para anak remnant, jadi kalau misalkan keluarganya bisa sharing secara rohani, ya itu keluarga yang bisa dipakai oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu, kita harus membangun platform rohani, khususnya platform untuk para anak-anak remnant di mana mereka merasa bebas dan merdeka untuk berpendapat dan bisa sharing dengan firman Tuhan Allah. Jadi kesimpulannya adalah, katanya ada tutorial untuk membuat teh yang bernama kasih. Jadi pertamanya adalah, katanya harus potong dulu akar dari akar yang namanya akar bersungut-sungut dan akar amarah. Dan harus membersihkan kotoran-kotoran yang bernama kesombongan dan rasa gengsi. Dan harus dikeringkan dengan bersih. Dan harus membuka kulit yang namanya kesel dan dipotong kecil-kecil dan taruh di dalam jar, taruh di dalam jar dengan air yang terbuat dari pengampunan. Dan mendidih airnya dengan tumbuhan itu dengan rasa syukur dan meminum teh kasih itu dengan penuh rasa syukur. Jadi mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, tolong berkatilah setiap setiap keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan hubungan keluarga, bukan hanya suami istri, tetapi juga orang tua bersama dengan anak-anaknya. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.